Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari kita berjumpa kembali dalam mentoring BPI kita pada hari ini, di mana pada ini adalah mentoring perdana kita setelah ujian MIT ya. Kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali sama-sama kita belajar ya. Kita belajar bina pribadi Islam. Dan pada hari ini materinya adalah Ma'rifatur Rasul ya, atau mengenal Rasul. Baik, salawat serta salam kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita, Rasul yang sama kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi pada hari ini adalah mengenal Rasul. Adapun bagannya ya biasa kita lihat di slide ya. Ya. Bisa terbaca, terlihat jelas ya, Farabi ya? Iya, Ustaz. Iya. Ta'rifur Rasul, ar-rajulu Mustafa al-mursalu minallahi birrisalatihi ilan nas. Ya. Ar-Rasul hamilur risalah qudwatun fi tatbiqir risalah. Ya, jadi ini garis besar materi kita pada hari ini ya, mengenal Rasul gitu. Baik. Kalau tujuan yang capaian kita pada hari ini adalah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentu kita bisa memahami makna risalah dan Rasul ya. Makna risalah dan Rasul. Kita juga bisa memahami kewajiban beriman kepada Rasul, karena salah satu dari rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Ya. Kemudian kita bisa mengetahui tugas para Rasul dan mengetahui sifat-sifat Rasul. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, makna kata risalah sendiri adalah sesuatu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi inilah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat, bukan kebahagiaan di akhirat saja gitu ya. Mungkin persepsi kita selama ini hanya membawa kebahagiaan di akhirat saja, tapi juga kebahagiaan di dunia. Karena tempat kita mengumpulkan bekal menuju akhirat adalah di dunia. Ya, nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu kepada para nabi dan rasul. Ya, di antara mereka ada yang diceritakan, sebagiannya lagi tidak diceritakan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini memilih hadis riwayat Imam Ahmad sebagai sahih. Tetapi konteks riwayat Imam Ahmad lebih kuat dan lebih berhak untuk dinilai sahih. Semua perawi yang disebutkan dalam sanad hadis ini tidak ada masalah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam jumlah nabi dan rasul. Ya. Jadi kalau risalah adalah apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, ya, kalau nabi dan rasul adalah apa yang membawa risalah itu gitu. Kalau risalah adalah konteksnya ya, isi dakwahnya, ya, misinya gitu, misi dakwahnya. Itu adalah risalah. Kemudian rasul adalah orang yang membawa risalah tersebut, orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
membawa risalah tersebut. Jumlah nabi dan rasul. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar, hadis yang panjang disebutkan bahwa Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, kam waffa iddatul anbiya'i?" Qala mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfar rasul. Min zalika salasu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafiran. Ya. Abu Dzar bertanya, berapakah jumlah para nabi? Rasulullah bersabda, ya 124.000. Para rasul dari jumlah itu adalah 315, jumlah yang cukup. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada, ya, inilah 25 rasul, nama-nama orang yang sangat mulia, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an untuk kita kemudian mengambil pelajaran. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkewajiban untuk melaksanakannya dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Jadi 25 rasul ini, ya, yang antum saksikan di slide, ya, ini adalah orang yang berkewajiban melaksanakan, ya. Dia 25 rasul ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkewajiban untuk melaksanakan, dan tidak cukup sampai di situ saja, tetapi diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi rasul, ya, seperti saya sampaikan tadi, ya. Rasul adalah laki-laki, ar-rajul, tidak ada wanita. Rasul itu adalah pilihan, ya, al-Mustafa, tidak bisa mengaku-ngaku, ya. Kalau kalian melihat ada orang yang mengaku-ngaku nabi, ya, mengaku-ngaku rasul, ya, itu tentu tidak benar, ya, karena Allah yang memilihnya dan tidak sembarangan. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, membawa misi birrisalah, yakni syariat, kepada manusia ilan nas. Ya, ada yang sebagian, ada yang membawa risalahnya kepada sebagian lokal dan sebagian kaum tertentu. Kemudian apa bedanya dengan nabi? Ya, tentu berbeda, ya. Hamilur risalah. Jadi rasul ini adalah pembawa misi, ya. Dari definisi rasul, maka rasul adalah pembawa atau pengemban misi dari Allah Subhanahu wa taala. Risalah yang dibawa para rasul berbeda-beda sesuai dengan kondisi kaum yang dihadapi. Misi yang dibawa oleh para rasul tentu sama, ya. Yang dibawa oleh para rasul adalah tauhid, ya. Tidak menyembah sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, itu pun, ya, kalau kita lihat kondisi para rasul, ya, berbeda-beda, ya. Ya, ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, gitu. Ya. Kalau mau lihat kisah rasul yang dia berprofesi sebagai orang yang tertib administrasi dan paham perbendaharaan negara, ya. Terus dia mahir dalam menyusun strategi atau kebijakan pemerintah, ya. Kita lihat kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ya, Allah berikan karunia kepada dia berupa kemampuan mengelola kebijakan-kebijakan ekonomi negara, gitu. Kalau kita mau lihat contoh, ya, rasul yang awalnya dia kaya, ya, istrinya banyak, usahanya ada di mana-mana, kemudian dia bangkrut, ya, ada juga, ya. Ada juga rasul yang seperti itu. Dialah Nabi Ayub alaihi salam. Ya, orang yang sangat kaya, lalu kemudian Allah uji dia dengan penyakit dan kebangkrutan. Ya. Kalau mau lihat, ya, rasul yang miskin, ya, ada juga, ya. Kita lihat saja Nabiullah Musa alaihi salam.
Ya. Bagaimana kemudian dia berjuang ya menghadapi Firaun dan bala tentaranya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menceritakan sebagian misi Rasul. Nabi Nuh alaihi salam ya, masalah tauhid saja di surah Nuh ya, mereka menyembah berhala Wad, Suwa, Yagud, Ya'uq dan Nasr. Ya. Nabi Nuh alaihi salam ini adalah juga contoh bagi kita, teladan bagi kita bagaimana ya seorang dai, seorang rasul yang keluarganya tidak mendukung misi dakwah yang dibawanya ya. Ya, jadi Nabi Nuh alaihi salam ini adalah contoh bagaimana keluarganya Nabi Nuh alaihi salam justru tidak mendukung dakwahnya gitu. Ya. Kemudian ada Nabi Lut alaihi salam yang menghadapi kaum homo. Ya. Ada Nabi Syu'aib alaihi salam yang menghadapi kaum yang curang dalam timbangan dan takaran. Ya. Kalau di Al-Qur'an Allah berfirman wailul lil mutaffifin, ya celakalah ya orang-orang yang berbuat curang, ya. Nabi Musa alaihi salam ya menghadapi masalah yang kompleks. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para rasul adalah salah satu rukun iman, ya. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman kepada Allah. Ya, ia mengimani juga bahwa Allah mengutus para rasul untuk menginterpretasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Ya, juga tidak dianggap beriman ya muslim kecuali ia beriman kepada seluruh rasul. Ya. Jadi ini adalah salah satu tanda orang beriman. Dia ya salah satu rukun iman ya. Sehingga wajib kita untuk kemudian mempercayai keberadaan Rasul, bahkan bila perlu kita ya membaca kisah-kisahnya sebagai teladan. Sebagai teladan penerapan risalah, qudwatun fi tatbiqir risalah. Ya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita salah memilih teladan. Ya. Manusia cenderung meniru yang dianggapnya lebih dari dirinya. Ya. Maka ambillah kemudian teladan itu dari para rasul. Tugas para rasul adalah ya, yang pertama adalah menyampaikan. Ya. Bisa dibuka ya surah Al-Maidah, boleh dibuka Al-Qur'annya. Fadlan kameranya on ya. Coba dibuka Al-Qur'annya surah Al-Maidah ayat 67. Tidak ada ini toh? Tidak ada hasil pekerjaannya kemarin diupload. Sudah dapat? Farabi? Bukan. Waktu ujian, saya minta cakarannya. Ayat berapa? Ayat 67 surah Al-Maidah ayat 67. Boleh dibacakan dulu? Sudah dibuka surah Al-Maidah ayat 67. Silakan dibacakan. Farabi. Sudah dapat? Juga tidak ada ya. Itu cuma ada Jauhan, Al-Zafira, Muftia, Aziza. Ya, bisa dibuka mungkin di surah Al-Maidah ayat 67. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas.
Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya. Itu di surah Al-Maidah ayat 67. Lalu apa yang disampaikan oleh para rasul ya kepada manusia? Ya. Yang disampaikan oleh para rasul, para utusan Allah kepada manusia, diantaranya adalah ma'rifatullah, mengenal hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah kita pelajari di sebelum ujian MIT ya, mengenal Allah, ma'rifatullah. Itu ada di surah Al-An'am. Coba dibuka surah ke-6 ayat 102. Ya, silakan dibuka. Surah Al-An'am ayat 102. Surah ke-6 ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya, yang artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Ini yang menjadi konteks apa yang kemudian disampaikan oleh para rasul kepada kaumnya ya, kepada manusia. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tauhidullah ya. Ini sudah saya sampaikan juga sebelumnya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya di surah Al-Anbiya ayat 25, surah ke-21 ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya ya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ini yang menjadi risalah dari atau apa yang dibawa oleh para rasul. Ya. Kemudian yang ketiga adalah basyir wa nazir ya, membawa kabar gembira dan peringatan. Ya, ini yang disampaikan oleh para rasul kepada kaumnya, kepada manusia. Ada di Quran surah Al-An'am ya, Quran surah ke-6 ayat 48. Ya. Surah ke-6 ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, membawa kabar gembira dan peringatan. Ini adalah apa yang disampaikan oleh para rasul, dan ini juga menjadi landasan kita ketika berdakwah ya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selanjutnya mendidik dan membimbing ya. Jadi yang dilakukan oleh para rasul adalah mendidik dan membimbing ya. Bisa dibuka Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2.
Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda-tanda kerasulan, alamatur rasul, ya, kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kerasulan mereka. Meskipun nabi dan rasul sudah ditutup sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sejak wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang masih bermunculan orang-orang yang mengaku nabi atau rasul. Ya, bahkan ada yang wanita gitu ya. Seperti terjadi juga pada zaman ya Khalifah Abu Bakar Siddiq. Untuk itu penting kita memahami dengan baik tanda-tanda kerasulan agar kita tidak terkecoh ya dengan pengakuan palsu itu, dan kita dapat menyadarkan orang-orang yang tertipu. Ya, sifat-sifat asasi Rasul, as-sifatu al-asasiyah. Setiap nabi dan rasul memiliki sifat-sifat asasi seorang nabi dan rasul itu, yaitu siddiq, ya, benar, tabligh, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya, dan fatonah, cerdas. Ya, mustahil seorang nabi dan rasul berdusta. Ya, kitman, menyimpan untuk dirinya sendiri, mengkhianati amanah, dan bodoh. Sifat-sifat rasul secara lengkap ya insya Allah akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Nah ini ya, rasul itu membawa kabar gembira, al-bisyarah, al-bisyaratu, berita gembira akan kedatangan Rasulullah SAW disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Oke, itu ya. Yang merah itu yang Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para rasul ini adalah ya mereka juga adalah manusia. Ya. Yang pertama adalah mereka juga adalah manusia. Yang kedua, maksum, terjaga dari kesalahan ya. Jadi ini ini keistimewaannya para rasul. Ketika berbuat salah ya, Allah Subhanahu wa taala ya melalui malaikatnya yang langsung menegurnya gitu. Sehingga mereka terjaga dari kesalahan-kesalahan. Ya, kita bisa lihat di surah Abasa ya. Di juz 30. Saya yakin Farabi sama Fadlan sudah hafal ya surah Abasa ya. Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yaitu ketika Rasul ya sedang menghadapi para tokoh Quraisy ya, datang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta gitu. Ya, berniat untuk belajar kepada Rasulullah SAW, untuk belajar Islam kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian Rasul bermuka masam gitu, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi betul-betul terjaga gitu. Ya. Dan sebagai suri teladan, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ya kita bisa mempelajari ya para rasul ini ya. Ya. Kita mau jadi pengusaha, kita mau jadi mau jadi seorang yang ahli di perbendaharaan negara gitu. Kita mau jadi seorang pengusaha ternak gitu ya, semua ada ya, contoh-contoh interaksinya pun ada ya kepada para rasul. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin materi kita pada hari ini ya. Insyaallah materi pekan depan adalah mengenal Islam. Jadi pada kesempatan hari ini